Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MSBS Podcast, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu salah seorang motivator nasional atau penulis buku Man Jadda wa Jada dan juga Mondok itu Keren, yaitu Ustadz Akbar Zainuddin. Selamat datang Ustadz di MSBS Podcast. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini mungkin kita akan ngobrol sejenak Ustadz berkenaan dengan pondok Ustadz, karena itu sudah lama bergeliat di pondok pesantren dan juga saat ini banyak memberikan motivasi untuk anak-anak di pesantren ataupun di pondok itu supaya mereka itu betah ataupun menjadi santri yang keren, karena pondok itu keren gitu Ustadz. Oke. Baik, mungkin ada saran antum ataupun motivasi untuk orang tua mengapa anak-anak itu harus berada di pondok Ustaz? Baik, terima kasih ya. Mengapa sih kita harus memondokkan anak kita? Ada banyak alasan, saya mungkin akan ambil beberapa ya, sekitar 3-5 alasan. Yang pertama ya, bahwa pesantren itu atau dayah itu ya, kita itu memondokkan anak kita di sana 24 jam. 24 jam, betul. Jadi dididik 24 jam. Kita ini di rumah, berapa lama kita sempat untuk mendidik anak-anak kita? Ya. Kalau di pondok 24 jam itu dididik, dan 3 lingkungan pendidikan. Lingkungan rumah, lingkungan sekolahan, sama lingkungan masyarakat. Ya. Sehingga ketika kita memondokkan anak, itu satu nilai-nilai ada di masyarakat, nilai ada di keluarga, nilai ada di sekolahan. Iya. Itu dididik, diimplementasikan buat anak-anak kita. 24 Jadi jam ya, terpadu 24 jam. Itu yang faktor yang paling penting mengapa kita memondokkan anak kita. Ya, betul. Dengan demikian, yang kedua nih, diharapkan anak kita punya karakter yang kuat. Bisa mandiri, dia jujur, kemudian dia mau berjuang, mandiri tadi saya. Iya, terutama kemandirian. Ya, kemandirian. Nah, sekarang anak-anak kita berapa banyak kalau sekolah di luar itu bisa mandiri itu. Iya. Sampai tua, sampai SMA, bahkan kadang-kadang sampai perguruan tinggi ngurus bajunya aja nggak bisa. Bisa. Gak bayangkan, gimana dia akan mengurus masalah-masalah yang lebih besar? Iya. Ngurus baju aja nggak bisa. Iya. Betul. Nah, di pesantren kita dididik itu mulai dari ngurus yang hal-hal kecil, ngurus baju, ngurus kebutuhannya sehari-hari, sampai mengurus masalah-masalah yang besar. Jadi ada kemandirian yang kuat. Karena setiap orang tuh pasti kan ada masalahnya. Setiap orang ada masalahnya. Masalah dia gitu. Kadang ada orang takut gini, Ustaz Akbar, kalau di pesantren itu banyak masalah. Justru anak-anak itu mesti dilatih nih, dilatih untuk menyelesaikan masalah, sehingga ketika mereka keluar dari pesantren itu mereka sudah terbiasa menyelesaikan masalah. Betul. Nah, yang ketiga, kenapa kemudian kita memondokkan anak ke pesantren? Kita ini orang tua di rumah ini kadang-kadang nyuruh anak sholat aja susah. Nyuruh anak berhenti main gadget itu susah. Kita kalah sama anak kita sendiri gitu ya. Kita kalah sama anak ini. Kita kalah sama anak. Terus kita kerja, terus kemudian kita nggak tahu pergaulan di sekolah, pergaulan setelah dia sekolah gimana. Ya, betul. Nah, itu menyelamatkan anak-anak kita, pesantren itu. Menyelamatkan anak-anak kita sehingga dia 24 jam itu ada pada lingkungan yang terdidik, punya nilai keislaman. Ya. Itu diantara beberapa hal besar mengapa kemudian kita memondokkan anak ke dayah. Ya, betul. Kemudian juga ini Ustaz, terkadang orang tua ataupun anak sendiri itu mereka takut untuk mondok gitu Ustaz. Karena mungkin sekarang ini ada bullying katanya, kemudian senioritas juga, apalagi ada ustadz yang killer katanya sebagainya. Nah, ini bagaimana nih Ustaz? Percayalah, itu dari ini di pondok itu di Indonesia itu ada 40.000
Ya harus diakui ada memang beberapa pesantren yang kasus-kasus begitu. Iya. Tapi itu kan paling 1-2. Iya. 1-2 di antara 40.000 dayah seluruh Indonesia. Tapi karena kemudian viral media, yang akhirnya kemudian seakan-akan semua seperti itu. Padahal kan tidak. Masih banyak yang menggunakan sistem pendidikan yang tidak menggunakan kekerasan, yang mengharamkan bullying, itu masih banyak di pondok. Di sekitar kita juga pasti banyak. Ini saya berkeliling ke banyak tempat di Indonesia, ya itu paling cuma sedikit-sedikit. Dan biasanya pondok-pondok yang memang tidak diasuh secara benar, secara baik, sistemnya tapi tidak bagus, sistemnya tidak jelas. Tapi kalau sistemnya jelas, pengawasannya jelas, dari ustadznya jelas, itu sedikit sekali. Kasus-kasus itu terjadi itu sedikit sekali. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena itu ada hanya oknum saja, sedikit saja. Sedikit dibandingkan dengan manfaatnya yang sangat luar biasa tadi Ustaz. Betul sekali itu. Jangan sampai terhenti gara-gara hal yang sedikit dan sepele. Ya, sepele sedikit, dan saya yakin kok. Makanya kalau mau mondokin anak dilihat dulu, masukin, lihat situasinya, lihat suasananya, tanya seperti apa, sehingga lebih meyakinkan kita dan lebih meyakinkan anak. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu kalau mau mondokin anak, itu sejak kelas 5 SD misalnya, itu mulai dikenalkan ke dayah-dayah gitu ya. Mulai dikenalkan dayah ini, dayah ini, dayah ini. Terus kelas 6 itu juga sama. Sehingga mulai terbayang bahwa oh mereka kalau ke dayah itu hidupnya seperti apa. Berarti sebelum dia datang mondok, terlebih dahulu dia survei. Harus dong dengan anaknya, biar jangan sampai kita kelihatan memaksa anak. Jangan sampai kita kelihatan memaksa anak. Tiba-tiba baru sudah selesai ujian, sudah selesai ijazah, kita pengennya kamu harus mondok sekarang, kamu harus ke dayah sekarang. Betul. Itu kan anak-anak itu juga punya hak untuk ngobrol sama kita. Bagaimanapun itu anak kita, tapi mereka juga kalau kita hargai mereka. Jadi kita ajak keliling, itu akan lebih enak. Iya betul. Mereka ada punya hak untuk memilih di mana gitu ya. Iya. Setelah proses survei tadi ya. Setelah proses survei, sehingga mereka itu sebenarnya kita arahkan, tapi dengan cara-cara yang tidak memaksa. Begitu. Baik Ustaz. Ini kemudian Ustaz untuk anak-anak yang memang sudah berada di pondok, terkadang ada yang tidak betah, terkadang teringat ke kampung halamannya dan sebagainya. Ini bagaimana solusi dari Ustadz nih supaya mereka itu bisa bertahan mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun tetap betah di pondok? Bagaimana Ustadz? Kangen rumah itu biasa, itu manusiawi. Saya juga dulu kangen. Yang bagaimana yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana caranya mengelola kangen itu. Yang bikin beberapa nggak betah itu kangen rumah biasanya ya. Terus banyak pelajaran yang tidak bisa diserap dengan baik gitu ya. Ada merasa ketinggalan dengan kawan-kawannya dia ya. Ada masalah dengan temennya itu. Nah, yang paling utama buat para santri dan buat kita para orang tua ini, kalau ada anak-anak misalnya ya yang ada di pesantren, terus ngobrol sama kita, Pak aku begini, Bu aku begini, yang pertama itu dengarkan baik-baik. Jadi jangan menyela dulu, dengarkan baik-baik, lalu kemudian setelah didengarkan coba cari sebenarnya masalahnya apa. Cari sebenarnya masalahnya apa, terus besarkan hatinya bahwa kangen itu biasa, masalah itu bagian dari proses kehidupan. Betul. Sampaikan kepada mereka bahwa semua itu adalah bagian alamiah dari belajar. Betul. Bagian alamiah dari belajar untuk hidup. Sehingga kita menerimanya juga tenang, terus kemudian kita lebih santai. Lalu kemudian kita buat rileks bahwa dimanapun nanti akan ada masalah yang harus kita hadapi. Jadi tugas kita itu belajar.
belajar mengelola masalah, belajar mencari solusinya. Nah, setelah itu baru kemudian kita tanya balik ke mereka, coba kamu masalahmu apa? Apa yang akan kamu lakukan? Sehingga mereka punya satu tekad sendiri. Oh, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Iya, betul. Sambil terus kemudian kita sabari. Dan jangan lupa di pondok itu banyak sekali kegiatan, banyak teman. Iya. Semakin kita aktif, semakin hilang rasa kangen, lupa. Gitu. Jadi anak-anak itu mesti kita dorong, Bapak Ibu ya, yang anaknya di pondok ini. Kita dorong. Pertanyaannya jangan kamu betah nggak di pondok. Jangan nanya itu. Pertanyaannya kamu udah punya berapa teman di pondok? Iya. Terus kamu aktivitasmu apa saja? Apa saja. Iya. Jadi jangan nanya kamu betah apa enggak. Nanti dijawab enggak, bingung kita. Pertanyaan itu jangan sampai keluar dari mulut Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau yang anaknya di pondok, pertanyaannya itu, oh kamu kegiatanmu apa saja? Temanmu dari mana aja? Biar mereka cerita tentang klub kegiatan. apa saja yang kamu ikuti. Nah, begitu. Nah, kalau dia nggak punya klub, dia nggak punya teman, nah dia nggak punya kegiatan apa saja. Nah itu yang baru perlu kita khawatirkan. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau itu jangan dimarahin. Jadi, oh kok kamu nggak ikut kegiatan, kenapa? Nah, jadi kita dorong sehingga mereka kemudian betah di pondok kita. Oke, kemudian kan saat ini kalau berbicara pondok ataupun dayah, identiknya kan kolot, paham teknologi, tradisional dan sebagainya. Ini bagaimana nih kita beri gambaran untuk wali ataupun untuk anak-anak itu, supaya bahwa mereka tahu bahwa pondok itu tidak hanya sebatas mengajar kitab kuning saja, berkenaan dengan pelajaran agama saja gitu. Jadi memang pesantren itu ada banyak tipe. Ya, betul. Ada pesantren tradisional yang lebih khusus mengajarkan keagamaan dan kitab kuning. Ada juga pesantren modern. Ya. Pesantren modern ini selain membaca kitab-kitab kuning, belajar ilmu agama, dia juga belajar teknologi, dia belajar hal-hal yang dibutuhkan sekarang. Ya. Jadi tergantung pilihan kita sebagai orang tua sebenarnya. Lebih suka anaknya itu mendalami keilmuan keagamaan, mendalami kitab-kitab seperti itu, atau kombinasi antara pendalaman ilmu agama dengan ilmu modern, ilmu umum yang itu menjadi kebutuhan anak. Nah, kalau ilmu yang lebih modern, ilmu kebutuhan anak, ya kebutuhan masa sekarang, masa depan, cari pesantren-pesantren yang memang menyediakan itu. Ada program itu. Ada fasilitas. Gitu. Fasilitas itu. Ya, betul. Berarti lagi-lagi survei tadi ya, sebelum ke pondok, sebelum ke pesantren dia harus survei dengan orang tuanya, dicari ini yang cocok dengan dia di pesantren mana gitu ya. Baik, ini mungkin Ustadz bisa jelaskan ini perbedaan ataupun kelebihan pondok dengan sekolah di luar ini apa misalnya? Kalau di pesantren terutama itu 24 jam itu. 24 jam tadi saya. Iya, jadi mereka itu dididik secara 24 jam penuh dengan pengawasan penuh. Sehingga para santri itu dibentuknya itu lebih mudah. Karena nilai-nilai di rumah, nilai di sekolahan, di masyarakat itu benar-benar disatukan. Kalau nilai kejujuran itu ada di kelas, diajarkan. Di masyarakat, di sekitar anak-anak juga diajarkan kejujuran. Di sekolah juga sama. Sehingga menyatu. Yang paling utama itu pendidikan karakter itu 24 jam diterapkan di pesantren itu, terkontrol semuanya kegiatannya, kontrol semua kegiatan, daily activity-nya mulai dari bangun, sholat tahajud dan sebagainya sampai tidur kembali ya, Ya betul. Oke, mungkin yang terakhir ada pesan untuk orang tua dan santri sendiri terkait dengan memilih pondok dan sebagainya. Pertama, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu nih yang anaknya sekarang ini sudah mau mondok di pesantren, percayalah, pesantren itu
pendidikan tertua di Indonesia, sistem pendidikan yang paling asli Indonesia. Sudah teruji, tidak perlu ragu lagi. Kalau kita ingin anak-anak kita paham ilmu agama yang baik dan juga paham bagaimana membangun masa depan dengan ilmu-ilmu yang modern, Hidayah itu salah satu solusinya. Jangan pernah ragu lagi, ajak anak-anak ibu yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ada di pesantren. Sebelum mereka masuk pesantren, kenalkan lingkungan pesantren, yakinkan mereka bahwa masuk pesantren itu akan memberikan masa depan yang baik buat mereka. Betul. Dan buat adik-adik yang masih ada di pesantren di Hidayah, yang harus kalian lakukan itu adalah sekarang ini kalian buat cita-cita hebat, tulis impian-impian hebat kalian, lalu berjuang habis-habisan untuk masa depan kalian. Masa yang terbaik itu adalah masa remaja, dan bersyukurlah masa remajamu itu kamu habiskan di pesantren di Hidayah, karena di situ kamu bisa mengeluarkan semua potensi terhebatmu. Mulai hari ini tekadkan, kamu akan berjuang habis-habisan, belajar habis-habisan untuk masa depan yang lebih baik. Baik Ustaz. Satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Kesan antum setelah berkunjung di MSBS ini, apa yang paling berkesan? Pertama, saya baru pertama kali ke sini. Kesan saya yang paling utama itu adalah landscape-nya di sini itu dibuat dengan teratur. Saya suka sekali masuk, itu teratur, gedung-gedungnya teratur, indah dipandang mata. Jadi nggak sumpek. Nah itu saya suka sekali pesantren yang ditata dengan baik. Yang kedua, sistem pendidikannya ini saya senang sekali karena di sini memadukan antara sistem pendidikan agama yang kuat, ada tahfiznya, dan juga sistem pendidikan multimedia dan teknologi. Betul. Ini keterampilan yang paling penting. Salah satu keterampilan yang paling penting buat masa depan anak-anak kita. Nggak akan lepas anak-anak itu dari keterampilan multimedia dan teknologi dalam bidang apapun. Di masa depan, keterampilan teknologi dan multimedia ini di bidang apapun mereka berkiprah, itu akan sangat dibutuhkan. Karena itu tepat sekali nih, MSBS ini memilih konsentrasi di bidang itu karena membekali anak-anak. Jadi kita nanti akan melihat lulusan di sini orang-orang yang bisa bekerja dalam bidang dakwah, tapi mereka mahir untuk media sosial, mahir untuk desain, mahir untuk menggunakan videografi, fotografi. Itu saya senang sekali di sini. Jadi saya merasakan ini pesantren yang luar biasa bagi Bapak Ibu yang ada di sana dan sedang mencari pesantren yang baik, yang membekali anak-anak dengan keilmuan keagamaan yang bagus dan juga dengan keterampilan teknologi dan multimedia yang bagus. MSBS Banda Aceh ini pilihannya. Tempatnya. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz.